Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadda arbaban nuha warassama syamsal bayani fi suduril ulama. Wassalamu ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'i bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang berkah, mari kita awali dengan tilawah. Semoga dengan tilawah kita mendapatkan rahmah, juga mendapatkan syafaah insyaallah pada hari kiamat. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita pada kesempatan ini adalah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai dengan 83. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإن لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
Qala Allah Ta'ala watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu ini diambil dari kata tilawah. Tala yatlu tilawatan. Ya, jadi di sini fi'il amar utlu. Asalnya utlu. Tapi karena ada waw di awal enggak dibaca lagi wa utlu, tapi dibaca watlu ya. Dan bacakanlah alai apa? Kepada mereka atau ke atas mereka naba'a naba. Nah, tahu ya? Surah An-Naba. Naba itu khobar. Khobar itu cuma beda khobar sama naba. Kalau khobar berita biasa, kalau naba berita luar biasa. Maka di Quran ada surah An-Naba ya, awal juz 30. Dan bacakanlah kepada mereka naba'a apa? Kepada mereka kisah ataupun cerita ataupun berita apa? Nabi Ibrahim. Setelah apa di dalam surah ini mengkaji, mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana perjuangannya, keberaniannya menentang kezaliman dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Fir'aun ya, dan kemenangan ya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang berdakwah di jalannya, walaupun kelihatan dulu gitu ya. Itu akan tetapi batulil muttaqin. Di ayat 69 daripada surah Syu'ara ini kita diajak oleh Al-Quran ataupun kita dididik, dibimbing oleh Al-Quran melalui kisah ya. Jadi kita dididik oleh Al-Quranul Karim melalui kisah, storytelling namanya ya. Kita itu diceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira tujuannya apa? Supaya kita mengambil pelajaran ya, supaya kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal tauhid, dalam hal pengorbanan, dalam hal perjuangan, dalam hal kesabaran, dalam hal ketabahan. Karena Pak, pendidikan melalui contoh dan teladan itu jauh lebih besar pengaruhnya ketimbang ya pendidikan hanya sekedar melalui ceramah ataupun hanya sekedar melalui sekolah ya. Makanya rumah tangga itu adalah al-madrasatul madrasah bagi anak kita itu. Dari rumah tangga itu lahir individu-individu ya, individu-individu akan memimpin bangsa, individu yang akan memimpin masyarakat ya, individu yang akan memimpin dari rumah tangga itu. Nah, itulah pendidikan awal anak-anak kita. Di sini moral, di sini kita dapat pendidikan tentang kejujuran ya. Ada orang datang ke rumah tukang tagih tukang tagih gitu. Nah, nanti kalau ada orang datang bilang bapak atau bilang ada, padahal ini ada di rumah. Secara tidak langsung bapak sama si ibu sudah mengajarkan kepadanya apa? Ajarkan anaknya berbohong. Itu dapat satu pendidikan berbohong gitu ya. Nah, jadi di rumah tangga itulah orang mendapatkan pendidikan dengan apa? Dengan contoh dan dengan keteladanan. Makanya Pak, tidak ada di dunia ini yang boleh kita teladani secara mutlak
kecuali nabi, karena mereka maksum. Adapun selain nabi, baik ulama ataupun kiai ataupun habib, kita hanya meneladani mereka kalau mereka berada di jalan yang benar, kalau mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, kullun yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadal maqam. Semua siapapun dia diterima dan ditolak, ya, perkataannya dan perbuatannya, melainkan yang punya maqam ini. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Ibrahim juga uswah kita. Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita. Nah, jadi pentingnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, pendidikan itu berbasis kisah. Ya, kisah-kisah itu akan masuk ke alam bawah sadar, ya, akan masuk ke alam bawah sadar kita dan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, sehingga itu nanti akan timbul dalam perbuatan. Jadi Bapak dan Ibu semakin sering baca Quran, ya, apalagi kalau datang kepada taklim Quran, insya Allah perilakunya akan berubah. Sadari ataupun tidak disadari. Gitu. Ya. Kenapa? Karena mendapatkan taklim langsung dari sumbernya, dari Al-Quranul Karim. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, keteladanan pertama, keberanian moral. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang sangat memiliki keberanian. Dikatakan di sini, id qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Nabi Ibrahim ini berani menentang mayoritas pada saat itu. Bayangkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, seluruh masyarakatnya yang ada di kota itu adalah penyembah berhala. Ya. Kalau dia mau cari selamat, dia tidak perlu mendakwahkan tauhid. Ya, dia tidak perlu mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Tapi dia bukan cari keselamatan di dunia, dia mau cari keselamatan di akhirat. Ini harus kita coba. Seluruh orang bilang apa? Bilang A, tapi kalau salah, tetap kita tidak mau. Umpamanya Pak, ini ada air segelas. Ya, semua orang bilang ini kopi, gitu. Ya, semua orang bilang kopi, gitu. Kalau nggak bilang ini kopi, nanti ditangkap. Bapak berani nggak bilang ini bukan kopi? Siapa yang bilang ini bukan kopi, nanti dia ditangkap, gitu. Nah, berani nggak bilang, oh enggak, itu tetap air, gitu. Nah, itu. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, semua orang pada saat itu bilang berhala-berhala ini adalah Tuhan. Siapa yang bilang berhala ini bukan Tuhan, maka dia ditangkap. Dan Nabi Ibrahim bukan hanya ditangkap, Pak. Ditangkap, dia apa lagi? Dibakar hidup-hidup. Hanya sekedar mengatakan ini adalah air, gitu. Ini adalah air, gitu. Sekedar mengatakan ini bukan Tuhan. Nah, itu. Subhanallah. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan ta'yid ilahi, mendapatkan mendapatkan dukungan penuh dari Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, dalam kehidupan modern pun kita harus menyuarakan, meskipun yang kita suarakan itu bertentangan budaya yang salah. Ya, misal budaya konsumtif, kemudian budaya korupsi, kemudian budaya gaya hidup yang apa namanya, yang serba mewah. Nah, itu. Jadi ikutan. Dan kita justru bertepuk tangan, memberikan dukungan. Tidak, kita harus berani menyuarakan kebenaran, Bapak dan Ibu rahimakumullah.
Nah, sekarang ini orang berani, pejabat-pejabat berani menyuarakan suara karena rakyat udah marah gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu rahimahumullah, ya, id qala li abi wa qaumihi mada ta'budun. Jadi guru-guru pun di sekolah, ya, pendidik-pendidik harus memanfaatkan kisah, tapi jangan kisah-kisah yang apa, gendruwo, kisah ngeng apa itu, jangan kisah itu, kisah-kisah kancil adalah apa? Kancil dengan apa, buaya, itu anaknya gitu ya. Jadi kita itu ada stok kisah yang sangat banyak di dalam Quran dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah itu. Idz qala li abihi wa qaumihi mada ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya wa qaumihi dan kaumnya, mada ta'budun, apa sih yang kalian sembah itu? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menggunakan metode apa? Metode dialog. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya tidak langsung menyalahkan, tidak langsung mengatakan, hei, yang kalian lakukan ini keliru, yang kalian katakan ini salah, ya. Sebab biasanya kalau cara berdakwahnya seperti itu, audiennya tidak terima, ya. Lebih baik kita itu kalau berdakwah itu berdialog, ya, bukan mendoktrin. Kalau mendoktrin kepada anak-anak kita doktrin, kamu harus begini, kalau tidak begini nanti begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Apalagi anak zaman sekarang, anak Gen Z itu, dia nggak mau itu. Maka cara yang terbaik dalam mendidik itu adalah dengan cara apa? Dengan cara berdialog, ya. Ayo kita diskusi, ya. Kira-kira kalau kamu terus-terusan begini, nanti bagaimana kamu di masa depannya? Kalau kamu terus-terusan main HP terus, kalau kamu terus-terusan bergadang terus, kalau kamu terus-terusan tidak peduli dengan pendidikanmu, kamu tidak mau capek sekarang, nanti kamu capek di masa tua, ya itu. Di Cina itu, Pak, anak-anak itu dididik katanya apa? Dengan disuruh jadi kuli bangunan itu. Sekolah itu suruh ngangkat batu, suruh ngangkat pasir, suruh ngangkat ini gitu. Nah, kenapa? Nanti kamu akan ngangkat batu, ngangkat pasir di masa tuamu kalau engkau di masa mudamu tidak mau sekolah dan tidak mau belajar. Itu akan berpengaruh. Jadi perlu dialog. Maka Islam mengedepankan dialog. Membuka ruang pikir, nah itu, Pak, bukan memaksakan. Anak-anak kita atau generasi kita berikan kebebasan berpikir, ya. Kadang kita itu pengennya anak kita itu yang nurut, yang tunduk, yang patuh saja, ya. Ya, sehingga dia tidak memiliki daya kritis, ya, sehingga dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mengkritisi. Justru kalau ada anak kita yang suka protes itu bagus juga, Pak, gitu. Itu. Oh iya, justru anak-anak protes itu nanti insya Allah bakal menjadi pemimpin di masa depan. Justru gitu. Asalkan kita bisa berdialog, ya, melakukan sesuatu itu bukan berdasarkan emosi, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan akal sehat, ya. Ya, sebab Allah sudah mengkaruniakan kepada kita akal sehat. Maka jangan kita mematikan akal sehat anak-anak kita, gitu. Nah, di sini kebetulan ini anaknya lebih pintar dari bapaknya. Idz qala li abi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ayah Nabi Ibrahim itu siapa, Pak? Namanya Azar. Sebenarnya bukan ayah kandungnya, ya, tapi itu pamannya, ya.
Apa katanya? Wa qaumi mada ta'budun, apa sih yang kalian sembah? Nah, kalau dalam konteks kekinian, Pak, itu kan mana lagi ada orang bilang apa sih yang kalian sembah gitu ya. Ya. Tapi kalau kita buat dalam kondisi sekarang gitu ya, kenapa sih yang menjadi pusat perhatian Bapak itu hanya uang dan jabatan? Kenapa sih yang menjadi pusat perhatian Bapak itu ketenaran? Ya. Kenapa sih yang seolah-olah kalau ada orang fokus hidupnya hanya uang, jabatan, duit, berarti dia sudah menuhankan apa? Duit. Maka berhala yang ada di zaman modern ini bukan lagi berhala patung, ya, ya. Tapi berhala yang ada di zaman ini adalah berhala apa? Harta, tahta. Ketika kita sudah menjadikan harta itu menjadi tujuan hidup kita, ya. Ketika kita sudah menjadikan jabatan itu menjadi tujuan dalam hidup kita, mengalahkan segalanya, artinya tidak lagi memperdulikan nilai, tidak lagi memperdulikan agama, tidak lagi memperdulikan etika, ya kan? Tidak lagi memperdulikan halal dan haram. Artinya dia sudah menjadikan harta itu sebagai apa? Sebagai berhala yang dia sembah. Itu. Nah, jadi jangan kita bayangkan bahwa berhala itu hanya berhala patung-patung. Alhamdulillah di kalangan umat Islam tidak ada kita ini yang menyembah patung lagi. Ada nggak Pak orang Islam menyembah patung? Nggak ada orang Islam. Cari, tunjukkan sama saya orang Islam yang nyembah patung. Di mana Pak ada? di pulau mana? Di provinsi mana ada umat nyembah patung? Tapi banyak umat Islam ini, ya, yang menyembah duit. Menyembah itu bukan berarti begini Pak, ya kan? Bukan menyembah begini, bukan dia sholat kepada duit itu, bukan dia melakukan ritual kepada duit itu. Ketika harta tahta itu mengalahkan segalanya, maka itu namanya menyembah. Itu namanya mempertuhankan. Ittakhadha ilahu hawa. Ittakhadha, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya itu. Nah, di sini dikatakan kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam justru dia yang memberikan masukan kepada bapaknya, karena Nabi Ibrahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia kebijaksanaan mulai dari mudanya, Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu tidak pakai sekolah, tidak masuk universitas, tidak masuk pesantren, tapi dia langsung mendapatkan apa? Tarbiyah ilahiyah melalui bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. Ya. Kita juga bisa bilang kepada orang, kalian ngikuti apa? Ya, apa tujuan hidup? Ya. Anak-anak muda sekarang, apa sih yang tujuan hidup kalian? Ya. Apakah cuma gadget? Apakah cuma nonton film? Ya. Apakah hanya ini medsos? Apakah hanya model? Apa sih tujuan hidupnya? Nah, itu yang harus kita kritisi Bapak dan Ibu rahimakumullah. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Apa di sini jawabnya? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Mereka berkata, kami menyembah apa? Asnaman, berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin, maka kami senantiasa tekun menyembahnya. Ini Pak, bukan sekadar mereka melakukan kesalahan, tapi mereka bangga dengan kesalahannya. Nauzubillah. Ya. Ketika mereka mengatakan kami menyembah berhala, kalau sampai situ jawabannya masih biasa. Tapi ditambah lagi apa? Fanadhallu laha akifin. Kami akan terus menyembahnya. Artinya apa? Mereka bangga. Masya Allah. Kalau orang sudah melakukan suatu kesalahan dan dia menyadari apa yang dilakukannya itu salah,
dan dia menyadari apa yang dilakukannya itu keliru, insya Allah masih mudah bertobat. Tapi kalau ada orang sudah melakukan suatu kesalahan, tapi dia tidak merasa bersalah dengan kesalahannya itu, bahkan dia bangga dengan kesalahannya itu, maka ini sulit untuk tobat. Ya, makanya lebih dahsyat Pak bid'ah daripada dosa. Ya. Di atas dosa besar itu ada namanya bid'ah. Kenapa kalau bid'ah? Kalau dosa besar itu orang melakukan dosa besar dia tidak sadar kalau itu dosa besar. Tapi kalau orang melakukan bid'ah dia tidak sadar kalau itu salah. Ya kan? Bahkan dia merasa itu benar. Inilah yang terjadi kepada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, apa itu na'budu asnaman? Sebuah tradisi tanpa rasionalitas. Masuk akal nggak Pak? Ada orang tunduk kepada patung yang diukir oleh mereka, yang dipahat oleh mereka, yang dibuat oleh mereka, kemudian mereka tunduk kepada patung tadi. Ya, akalnya ditaruh di mana? Pikirannya ditaruh di mana? Itu dia. Ya. Nah, jadi mereka mengikuti praktik yang tidak logis. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Panadhallu laha akifin. Ya. Maksudnya panadhallu laha akifin artinya sebahagian besar dari waktu kami peruntukkan, kami abdikan buat berhala-berhala tadi. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya Pak, saya juga heran kenapa kayak di India itu misalnya ada orang sudah gelar profesor, doktor, ya, tapi masih menyembah patung, masih menyembah berhala. Kira-kira apa yang terjadi tuh Pak? Itu. Dia ketika belajar tentang sains, belajar tentang teknologi, itu logikanya dipakai, akalnya dipakai. Saya sempat berdebat dengan ChatGPT itu. Saya tanya ke ChatGPT itu ya, gitu. ChatGPT tahu Pak ya, gitu. Yang AI yang ada sekarang. Saya tanya, ya, kenapa orang sudah tahu bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa masih ada yang menyembah patung? Oh, katanya mungkin mereka tidak tahu dan mungkin mereka tidak paham. Baik, saya bilang, baik kalau begitu. Tapi saya tanya lagi, tapi kenapa ada orang sudah bergelar profesor, bahkan bergelar doktor, ya kan? Pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, tapi kenapa masih menyembah patung dan menyembah berhala? Itu jawabannya mutar-mutar Pak, kesana kemari itu, tapi nggak jelas. Nah, jadi di sini apa dikatakan? Panadhallu laha akifin. Ternyata Bapak dan Ibu rahimakumullah, walaupun dia sudah bergelar doktor, walaupun dia sudah bergelar profesor, tapi masih ada sisi fanatisme di dalam dirinya. Fanatik. Ya, fanatik. Fanatik itu apa? Di sini dikatakan nanti oleh Nabi Ibrahim. Qala hal yasma'unakum in tad'un. Ini diajak berdialog. Kata Nabi Ibrahim apa? Patung yang kalian sembah ini kira-kira bisa dengar enggak? Kalau kalian menyampaikan hajat-hajat kalian kepadanya, kalau kalian berdoa kepadanya supaya diberikan rezeki atau supaya dilindungi dari musibah, kira-kira bisa mendengar atau kagak? Itulah katakan. Hal yasma'unakum ittada'un, ya. Maka di sini dikatakan ini adalah apa? Salah arah, Pak. Salah arah. Jadi sebenarnya patung-patung itu bukan Tuhan, tapi dipertuhan, ya. Dipertuhan. Jadi ini tadi sebenarnya ini bukan kopi, ya kan? Sebenarnya ini bukan kopi. Ini apa Pak? Air. Tapi seluruh kampung, mulai dari datuk-datuk nenek moyang bilang ini apa? Kopi. Gitu. Kira-kira kalau dibilang ini kopi, dia berubah nggak jadi kopi Pak? Tetap apa? Tetap air. Nah, patung itu
nenek mereka, datuk mereka, nenek moyang mereka bilang ini tuh Tuhan. Tapi kalau memang dia bukan Tuhan, tetaplah bukan Tuhan. Ya, mau penduduk bumi ini pun mengatakan bahwa patung ini adalah Tuhan, dia bukan Tuhan. Nah, itulah kebenaran tadi. Maka dikatakan Nabi Ibrahim, ya, Asma'unakum in tad'un. Kalau ada orang menyembah yang setara dengan dia, bodoh, ya kan? Tapi kalau ada orang menyembah yang lebih rendah dari dia, namanya apa? Apa? Bodoh bin tolol, Pak. Bodohnya bin tolol gitu. Dia saja bisa mendengar, dia saja bisa melihat. Tapi kenapa menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat? Nah, apakah layak Tuhan itu disembah? Jadi itu, Pak. Jadi mendengar atau tidak. Jadi berhala berupa patung ini berupa berhala materialisme, uang. Jadi juga bisa bilang gini, apakah kalau tujuan hidup kalian itu uang, ayo kita berdialog. Apakah uang itu akan menyelamatkan kalian nanti di akhirat? Apakah uang itu akan memberikan kebahagiaan kepada kalian? Iya, bolehlah memberikan kebahagiaan sementara dan sesaat. Tapi uang yang kalian sembah itu akan kalian tinggalkan. Betul nggak, Pak? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, kamu didalaikan perlombaan mengejar dunia, tapi atasnya apa? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Sehingga kamu, kenapa dikatakan ziarah? Karena kita di kubur itu cuma sementara, setelah kita tinggalkan apa? Ke padang mahsyar. Jadi kemarin itu kalau nggak salah bos rokok terbesar di Indonesia itu meninggal dunia, meninggalkan ratusan triliun kekayaan, Pak. Ya, sekaya-kayanya orang pasti mati. Ya. Setinggi-tingginya pangkat orang pasti mati. Soeharto berkuasa berapa? 32 tahun. Hosni Mubarak berkuasa 32 tahun. Ali Zainal Abidin berkuasa. Muammar Gaddafi berkuasa. Siapa lagi dulu di ini? Malik Fahad berkuasa. Bill Clinton masih hidup, Pak, ya? Itu. Tapi udah nggak berkuasa. Semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, kita pun, Pak, kalau di ayat ini memang yang didialogkan itu masalah berhala. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa mendialogkan apa-apa yang sudah melekat dan sudah berkarat di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu salah, ayo kita dialogkan gitu. Ya, seperti orang misalnya sedekah itu namanya sedekah apa? Sedekah laut, Pak, ya. Itu. Masa kalian sudah panen, sudah diturunkan Allah hujan, sudah disediakan Allah bumi yang terbentang luas, sudah dikasih Allah hasil panen, tapi panennya kalian buang ke laut. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak berani, tapi ayo akal sehat, ya. Atau misalnya untuk membangun jembatan, kalian motong kambing atau motong apa? Pakai gitu kan? Jadi apa? Yuk kita dialog, berdiskusi. Kita sudah menugerahi Allah apa? Akal dan nah, memang ada hal bahwa surga itu malah sanya di sana nanti bidadari kan itu untuk hanya pakai iman. Nah, itu yang
dipakai orang Kristen sebetulnya untuk menuhankan Isa. Mereka katanya kami pakai iman katanya. Ya salah aja lah Pak gitu ya. Nah, kalau sesuatu itu didialogkan, maka orang-orang yang mengikutinya nanti akan kuat, ya, tidak mudah goyah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi di sini diajari kepada kita, jadi jangan asal ikut tradisi, ya. Atau jangan asal ikut tren. Bapak tahu ini tren terbaru, celana model terbaru itu ya, yang celananya itu ada apa? Pendek di sini, terus ada nyambung lagi di bawah gitu ya. Itu. Saya nggak habis pikir kenapa ada celana pakai model begitu gitu ya. Tapi orang ikut tren, walaupun salah, yang penting tren gitu ya. Itu. Orang pakai baju you can see, kayak tidak ada kain lagi gitu ya. Nah, itu kita kritisi Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jangan justru kita ikut bertepuk tangan. Qala hal yasma'unakum in tad'un, ya, aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah Tuhan berhala-berhala yang kalian sembah itu memberikan apa? Keuntungan kepada kalian? Ya. Apakah bisa dia memberikan keuntungan? Ya. Apakah dia bisa menurunkan rezeki? Apakah patung-patung itu bisa menurunkan hujan? Ataukah patung-patung itu memberikan hasil panen? Au yadurrun, atau kalau kalian tidak menyembahnya nanti kalian jatuh sakit, atau kalian tidak menyembahnya nanti kalian akan dibuat jatuh miskin, atau kalian kalau tidak menyembahnya nanti kalian akan apa namanya? Akan kualat gitu ya. Saya kualat ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, di sini dikatakan au yanfa'unakum au yadurrun. Nabi Ibrahim mengajarkan agar keyakinan diuji dengan logika sederhana. Apakah yang kita ikuti benar-benar memberi manfaat sejati atau hanya ilusi? Ternyata ilusi, Pak. Ya, kata mereka, kalau kita memberikan sesajen kepada berhala-berhala ini nanti rezekinya lancar, ya kan? Nanti akan mendapatkan anak-anak kita dijaga, anak-anak kita berprestasi. Nah, itulah setan nanti akan bekerja untuk mengkondisikan itu, untuk membuat suasana seperti itu. Tapi ternyata kalau dari logika sederhana saja itu sungguh tidak masuk akal. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, kalau kita analogikan ini kepada berhala modern, apa contohnya? Harta melimpah tak menyelamatkan dari sakit dan mati. Makanya jangan jadikan harta itu sebagai tujuan utama kita. Nah, kenapa? Karena harta itu tidak bisa menyelamatkan. Bapak pilih mana? Dikasih bisa jogging 5 km, ya, atau dikasih duit 5M tapi kena stroke. Pilih mana, Pak? Bisa jogging 10 km atau dikasih duit 5M tapi terbaring kaku di atas apa? Di atas ruang ICU. Pilih mana itu? Ya kan? Artinya yang begitu-begitu ayo kita dialogkan itu. Ayo kita ajak berpikir, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Ya. Nah. Oke lah. Itu kan perbandingannya dunia sama dunia, ya, sehat sama apa tadi? Sama duit 5M. Tapi kita bilang begini, Bapak pilih mana? Dapat duit 5M dari hasil korupsi terus masuk neraka, atau hidup dengan sederhana tetap jadi pejabat, ya kan? Tapi tidak korupsi,
insya Allah hidupnya pun berkecukupan, cukup buat makan, cukup buat anak dan istri, cukup buat keluarga, cukup buat menyekolahkan, tidak terlalu kaya sampai 7 turunan, ya kan? Pilih mana? Itu didialogkan, Pak. Sekarang di Indonesia ini kebanyakan orang yang korupsi itu dia mau kaya 7 turunan, ya kan? Padahal ya umurnya pun sudah 70, kadang umurnya pun sudah bangkotan, gitu. Tapi namanya ada 2 hal dalam diri manusia itu yang tidak akan pernah puas, Pak. 2. Apa itu? Yang satu, orang menuntut ilmu, macam minum air laut, Pak. Semakin orang belajar, semakin apa? Semakin belajar itu, Pak, semakin bodoh. Jadi kalau bapak dan ibu merasa bodoh, itu namanya pintar. Tapi kalau bapak dan ibu sudah merasa pintar, itu namanya bodoh. Jadi puncak dari ilmu itu adalah merasa apa? Merasa bodoh. Ketika bapak sudah merasa pintar, namanya apa? Udah tamat. Tamat dalam kebodohan itu. Jadi bapak dan ibu rahimakumullah, jadi kita diajari untuk berdialog. Suatu bangsa itu akan mendapatkan kemajuan di segala bidang manakala mereka menggunakan akal dan pikirannya. Itu dulu Eropa, masa-masa zaman kegelapan kata orang, masa pertengahan. Ya, itu Pak katanya orang Eropa itu dulu kalau ketemu sama orang lain, di sininya ada jimat, sini ada jimat, sininya ada taring babi, di sini apa, bergelantungan semua di badannya itu. Kenapa? Pemikiran mereka sangat primitif pada saat itu. Ya, sehingga ada revolusi besar, revolusi Perancis pada saat itu. Ya, revolusi mesin, ya kan? Sehingga mereka menjadi maju karena menggunakan akal dan pikirannya. Gitu. Ya, tidak lagi dikekang oleh TBC. Di kita ada penyakit namanya penyakit TBC. Apa itu, Pak? TBC, takhayul, bid'ah, sama satu lagi apa? Khurafat itu ya, itu penyakit yang menghalangi bangsa dan umat Islam ini maju. Tapi memang di dalam Islam itu ada hal-hal imaniyat yang harus diimani, ya. Tapi itu pun memiliki dalil dan memiliki argumentasi yang tidak bisa dibantahkan, yang tidak terbantahkan. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang kedua contohnya apa? Jabatan tak menyelamatkan dari kehinaan di akhirat. Sehebat-hebatnya jabatan pasti ada saatnya diturunkan, ya kan, Pak? Sehebat-hebatnya jabatan pasti ada saatnya dia tidak lagi duduk sebagai pejabat, ya. Ada orang cerita, Pak, ya, nasihat sama teman yang baru penjabat. Nak, kamu nanti kalau jadi pejabat jangan seperti saya, katanya. Emang kenapa, Pak? Menurut dia orang ini udah baik banget, Pak, waktu jadi pejabat itu, orangnya sederhana. Tapi kata dia apa? Nanti kalau kamu jadi pejabat jangan seperti saya. Emang kenapa, Pak? Suatu ketika saya sudah pensiun, katanya, saya datanglah ke kantor kementerian, katanya. Datang ke kantor kementerian, saya mau naik ke tingkat 20, katanya, ya kan? Kemudian saya berdiri di depan lift, katanya. Berdiri saya depan lift itu, saya tunggu-tunggu gitu ya. Kok lift ini nggak kebuka gitu ya? Lama saya nunggunya, kok nggak kebuka gitu. Terus apa katanya? Ternyata apa katanya? Ternyata belum saya pencet liftnya, katanya. Kenapa? Karena 5 tahun saya kerja, saya nggak pernah mencet liftnya. Yang mencet itu selalu apa? Selalu apa? Ajudan saya yang mencetnya, katanya. Masya Allah gitu ya. Semua terakhir, Pak. Semua terakhir. Ya. Semua yang kita miliki itu ada masanya dan ada waktunya. Yang tidak ada masanya dan tidak ada waktunya, an-na'imul ukhrawi, kenikmatan ukhrawi. Ya, kalau di dunia ini ada kebermaknaan, merasakan bahwa kita itu bermakna,
merasa bahwa kita itu bermanfaat, merasa bahwa kita itu memberikan kontribusi kepada umat dan kepada masyarakat. Nah, apa alasan mereka? Oh, ini ternyata ini alasannya sesuatu yang tidak logik, sesuatu yang tidak masuk akal. Apa kata mereka? Qalu bal wajadana aba'ana kadzalika yaf'alun. Kata mereka apa? Bahkan kami mendapati nenek moyang kami begitulah mereka lakukan. Rupanya yang ini kan, ini tadi air, Pak, ya kan? Mereka bilang ini kopi. Kenapa kalian bilang ini kopi? Satu kota itu bilang ini kopi, ya kan? Padahal ini apa? Air. Terus ketika ditanya, kenapa kalian bilang itu kopi? Dari dulu nenek moyang kami, kakek kami bilang ini kopi. Ya udah. Nah, jadi kadzalika yaf'alun. Begitulah, ya. Begitulah mereka melakukan penyembahan tadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apa namanya itu? Disebut dengan taklid buta pada tradisi. Banyak orang menjalani kehidupan hanya karena ikut-ikutan aja, ikut-ikutan model celana yang gimana namanya tadi yang itu. Kita pun sebenarnya dari zaman dulu itu banyak yang hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan model celana yang kakinya kembang, pernah Pak, ya kan? Habis kembang apa? Sempit itu ya. Dulu ada ikut model rambut, ya, hanya sekedar ikut-ikutan saja, ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Nah, qalu bal wajadana aba'ana kadzalika yaf'alun. Nah, Bapak dan Ibu, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ini mulai masuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tadi dialog dulu. Setelah dialog panjang lebar, baru Nabi Ibrahim memberikan masukan kepada mereka. Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu telah memperhatikan apa yang kamu sembah itu? Apakah kalian pernah diam sejenak, melakukan introspeksi, ya, melakukan untuk apa? Berpikir ulang tentang apa yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kata Nabi Ibrahim. Yang bilang ini kopi, antum dan juga nenek moyang kalian, apa katanya? Fa in antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Mereka itu musuh saya. Nah, saya dengan mereka berseberangan. Mereka di timur, saya di barat. Mereka di utara, saya di selatan. Saya tidak akan pernah gabung dengan mereka. Nah, ini keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak berani nggak itu? Satu kampung bilang ini kopi, Bapak bilang air. Dan siapa yang bilang ini air masuk penjara dan ditangkap. Ada yang berani? Nabi Ibrahim berani, Pak. Gitu. Fa innahum, bukan hanya berani, dia bilang apa? Aduwwul li. Bukan bilang apa setengah-setengah. Dia nggak mau berada dalam hal akidah dan tauhid itu wilayahnya bukan wilayah abu-abu, Pak. Wilayah abu-abu itu politik abu-abu, betul nggak, Pak? Politik itu abu-abu, sosial itu abu-abu, ya. Ada wilayah-wilayah dakwah itu juga kadang khilafiyah itu abu-abu, ya. Khilafiyah itu abu-abu, kunun atau enggak kunun itu abu-abu, ya kan? Tapi ketika la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu masalahnya apa? Itu adalah hitam yang putih. Makanya Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita pernah mengatakan agama Islam ini agama yang benar atau agama yang paling benar, Pak? Hah? Yang mana yang ini? Agama yang benar atau agama paling benar? Yang paling benar siapa? Hah? Tidak, Bu. Agama Islam ini agama yang benar, bukan agama yang paling benar. Kenapa? Kalau kita bilang agama yang paling benar, berarti masih ada yang benar. Padahal kata Allah apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu.
Siapa yang mencari selain Islam tidak diterima. Innad dina indallahil Islam. Masya Allah, luar biasa Pak. Agama Islam ini agama benar. Allah hanya menurunkan berapa agama? Berapa agama diturunkan Allah Pak? Salah itu yang kita pelajari di SD Pak. Katanya agama samawi ada 3. Salah Pak. Agama samawi cuma ada 1. Agama apa? Islam. Walaupun salah kita hormati, nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun salah kita tetap toleransi. Walaupun salah kita tetap menghormati, nggak apa-apa. Itu. Katanya apa? Semua agama itu sama. Kalau semua agama hari ini kamu Kristen, besok kamu ini pindah-pindah aja gitu. Kalau semua sama, gitu. Tapi tidak sama, Bapak dan Ibu rahimahullah. Ya. Nah, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Selain daripada Allah adalah menyembah kepada Allah. Itulah Tuhanku itu katanya. Ya. Tuhanku itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu apa Pak? Pencipta, pemilik, yang mengatur satu-satunya. Dialah satu-satunya yang memiliki, yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini. Maka Nabi Ibrahim menegaskan lagi, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang telah menciptakan aku, kata Nabi Ibrahim. Fahuwa yahdin. Yahdin itu apa? Dan dialah yang menunjuki aku, ya, yang memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim, mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga memiliki insting. Insting itu hidayah ya. Memiliki insting, memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki intuisi namanya. Itu juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan paus di tengah laut, kenapa enggak pada tersesat itu, Pak? Ya, kenapa? Diberikan Allah insting kepada dia. Itu. Kucing itu dia punya apa namanya? Teritorial. Dia nggak mau lewat dari situ. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan wilayahnya. Nah, itu dari mana dapatnya itu? Ya. Seorang hewan yang sangat buas seperti harimau tetap sayang sama anaknya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, kemudian itu walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, yang memberi saya makan dan saya minum, wa idza maridtu. Ada menarik sini, Pak. Kalau di sini dia yang memberi makan, dia yang memberi minum. Tapi kalau di sini di ayat berikutnya wa idza maridtu, dia nggak bilang dan apabila dia membuat aku sakit. Ada nggak dibilang sini? Padahal yang bikin sakit itu siapa? Yang bikin kita sakit siapa, Pak? Allah. Tapi Nabi Ibrahim nggak bilang dan apabila dia membikin aku sakit, dia yang menyembuhkan. Tidak. Giliran sakit dia bilang apabila aku sakit. Kenapa? Adab, ta'adduban. Kalau ngomongnya itu sama Allah itu beradab. Apabila aku sakit, gitu ya. Artinya kalau kita sakit itu sebenarnya yang bikin kita sakit itu penyebabnya siapa, Pak? Hah? Kita atau bukan? Kita sendiri. Apa penyebabnya? Begadang, nggak mau apa? Mager, makan sembarangan, betul nggak? Makanya dikatakan apabila aku sakit. Sakit kita itu yang bikin sakit siapa? Kita sendiri sebetulnya. Walaupun nanti yang nakdirkannya siapa? Allah. Tapi bahwa yasfin, dia yang menyembuhkan. Ya, dia Allah yang menyembuhkannya. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang pantas untuk disembah itu adalah yang mematikan kita, yang menghidupkan kita. Yang pantas untuk disembah itu adalah yang akan mengampuni dosa-dosa kita nanti pada hari kiamat. Terakhir Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Itulah dialog yang terjadi dengan Nabi Ibrahim dan kaumnya, dan bukan tanpa resiko. Setelah itu Nabi Ibrahim nanti dia apa? Ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Ya, itu saja dulu Bapak dan Ibu untuk kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, menambah ilmu dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.